Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Alladzi khalaqal insana min sulalatin min tin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allahu ta'ala fil kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Para pemirsa Mutiara Iman Kompas TV yang insya Allah dimuliakan Allah. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi serta seluruh yang ada di dalamnya. Menciptakan manusia yang berasal dari tanah, berasal dari saripati tanah. Selawat dan taslim kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang insya Allah ketika kita menjadikan Al-Quran, yang meninggalkan Al-Quran dan kita jadikan sebagai panduan kehidupan, hidup kita akan tenang, hidup kita akan senang. Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Pemirsa Mutiara Iman Kompas TV yang insya Allah dimuliakan Allah, kita lanjutkan lagi pertemuan kita. Masih terkait dengan bagaimana kita menyikapi dan menghargai lingkungan. Pada pertemuan sebelumnya saya sudah sampaikan bahwa salah satu strategi atau metode untuk menyadarkan diri kita, menyadarkan masyarakat bagaimana menyikapi lingkungan, menghargai lingkungan, adalah kita sadari bahwa unsur-unsur lingkungan yang ada di luar diri kita, apakah itu air, tanah, udara, itu sebenarnya itu juga yang menyusun diri kita. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas air sebagai salah satu anasir tubuh. Karena kita kenal bahwa ada 4 anasir yang menyusun diri kita, yaitu tanah, air, udara atau angin, dan api. Nah, kita akan melihat bagaimana dari pandangan ilmu pengetahuan, bagaimana pandangan agama atau pandangan Quran, dan bagaimana dari sisi budaya. Pada kesempatan ini kita akan membahas bagaimana memahami anasir tanah dalam diri. Nah, kalau kita menelusuri di dalam Al-Quran, kosakata yang diterjemahkan tanah itu ditemukan ada minimal 3. Yang pertama adalah atin, mintin, berasal dari unsur tanah. Kemudian yang kedua, kita temukan turab, tetapi turab ini cenderung diterjemahkan sebagai debu. Kemudian ada kosakata lain tetapi dia cenderung bagaimana ketika tanah itu kita bahas sebagai tempat kita berpijak atau tempat kita berusaha pertanian misalnya. Nah, sebagai tin itu diulang atau ditemukan 12 kali dalam Al-Quran. Dan ada 8 kali dari 12 itu terkait dengan penciptaan diri kita. Nah, inilah dari sisi agama ya, dari dalam Al-Quran, memang manusia itu tercipta dari unsur tanah. Tadi di mukadimah saya sampaikan, khalaqal insana min sulalatin min tin, bahwa sesungguhnya aku menciptakan manusia itu berasal dari tanah, berasal dari unsur tanah. Di ayat lain, khaliqum basyarum min tin, aku ciptakan manusia itu dari unsur tanah. Nah, unsur tanah ini ya, terkadang kita anggap bahwa unsur tanah itu sesuatu yang hina, sesuatu yang rendah. Ini kalau kita lihat dialog iblis di dalam Al-Quran ketika akan diciptakan Adam sebagai khalifah,
inni ja'ilun fil ardi khalifah, kemudian diperintahkan malaikat untuk bersujud, iblis itu kan tidak mau sujud. Apa jawabannya ya iblis? Kenapa saya mau sujud kepada Adam? Adam engkau Tuhan, kau ciptakan dari tanah, sementara aku diciptakan dari nar. Saya terkadang mengatakan para pemirsa, ini seandainya iblis itu belajar ilmu tanah, itu pasti akan menghargai Adam. Karena tanah itu ada apinya, ada cahayanya, kemudian ada juga anginnya. Jadi kitalah sebenarnya yang paling lengkap. Paling lengkap. Paling lengkap. Ya. Nah, dari pandangan ilmu pengetahuan, ya, tanah itu memiliki sifat. Jadi ada sifat kimianya yang menggambarkan kandungan unsur-unsur yang dimiliki oleh tanah yang ada dalam tanah. Ada kurang lebih 16 unsur. Mulai namanya nitrogen, kemudian nitrogen, kemudian ada fosfor namanya, ya, dalam pertanian kita pelajari. Tetapi perlu dipahami bahwa unsur-unsur itu yang kurang lebih 16 itu juga yang menyusun diri. Nah, inilah yang saya coba bahwa hakikatnya apa yang selama ini dianggap unsur lingkungan menurut ilmu pengetahuan, tetapi menurut bahasa Tuhan itu bukan unsur lingkungan. Itu adalah unsur dirimu. Karena kita tersusun juga dari 16 unsur itu. Kita tersusun dari air. Wa ja'alna minal ma'i kulli syai'in hayy, bahwa seluruh makhluk hidup aku ciptakan dari air. Nah, bagaimana nanti dia bisa? Ya. Nah, kita akan bahas nanti ini setelah jeda berikut ini, kita akan bahas baik dari sisi kimia maupun dari sisi agamanya nanti. Nah, para pemirsa Mutiara Iman Kompas TV yang insya Allah dimuliakan Allah. Tadi bahwa tanah itu memiliki sifat. Memiliki sifat kimia artinya tadi unsur-unsur memiliki unsur. Kemudian memiliki namanya sifat fisik. Fisik itu menjelaskan tentang bagaimana tanah itu ada debunya, ada pasirnya, ada liatnya. Nah, itu dijelaskan juga dalam Al-Quran. Masya Allah, jadi dalam pandangan ilmu pengetahuan dikatakan bahwa yang menentukan apakah tanah itu subur, itu kandungan liat, kandungan debu, dan kandungan pasir. Nah, rupanya di dalam Al-Quran sudah dijelaskan juga tadi, kalau tanah liat disebut sebagai tin, kemudian debu disebut sebagai turab. Masya Allah, jadi Al-Quran sekian tahun yang lalu itu sudah, yang itulah yang kita pelajari juga di ilmu tanah. Nah, bagaimana dia masuk membentuk diri? Karena unsur-unsur tanah ini dan unsur air itulah yang membentuk diri, ya. Awal pembentukan diri kita itu disebut dengan sel. Dari mana? Apakah unsur tanah itu langsung masuk ke dalam diri kita? Tidak. Dia diserap dulu oleh tanaman. Kemudian kita konsumsi tanaman. Menghasilkanlah apa yang disebut dengan nutfah. Dalam bahasa ilmu pengetahuan disebut dengan sperma. Nah, dengan cara-cara begini nanti kita coba nanti akan kita bahas tersendiri bagaimana menghargai tanaman. Karena kita tidak bisa, kita tidak hari di bumi ini kalau tidak ada tanaman yang menyerap unsur-unsur tanah, kemudian disimpan di daunnya, disimpan di buahnya, disimpan di organ-organnya, kemudian kita konsumsi tanaman. Nah, dari situlah terciptalah namanya nutfah atau sperma. Nah, Allah menyampaikan di dalam Al-Quran bahwa aku ciptakan kamu dari air yang terpencar. Air yang terpencar. Ya. Nah, itulah air, di ayat lain dikatakan juga air yang hina. Ya. Nah, air yang hina, kemudian air yang terpencar. Di surah surah Sajadah itu ya disampaikan, summa ja'alna salahu min salalatin min ma'in mahin. Aku ciptakan kamu, keturunan Adam itu aku ciptakan dari air yang hina. Kemudian bagaimana dihidupkan itu tadi? Air yang hina, dari mana air yang hina itu? Dia terpancar antara tulang dada perempuan dan tulang sulbi laki-laki. Yakhruju min baini sulbi wat tara'ib. Setelah dia terpancar, ketemu ovum dengan sperma, itulah menghasilkan namanya sel.
Itulah awal jasad kita, awal diri kita, tetapi terbentuk dari unsur-unsur tanah tadi. Nah, awal jasad kita ini perlu pemirsa pahami, itu ukurannya 1/1000 cm. Jadi kita semua berasal dari ukuran 1/1000 cm yang disebut dengan sel. Di dalam selnya itu ada rahasia, ada air, ada tanah, ada gelombang, ada cahaya. Jadi kita semua bersumber dari cahaya, nanti kita bahas. Pada saat kita membahas nanti anasir angin, anasir cahaya, kita akan bahas tuntas rahasia diri kita. Nah, pada kesempatan ini kita fokus bagaimana anasir tanah itu ya. Jadi itu tadi, unsur-unsur tanah itu masuk dalam diri kita melalui konsumsi tanaman. Jadi hargailah tanah, hargailah tanaman, karena kita bersumber dari tanah, kita bersumber dari tanaman. Membentuk nutfah, ya, bentuk nutfah itu air tadi yang terpencar dari tulang subi laki-laki dan tulang dada perempuan, membentuk satu sel, ya, kemudian itu satu sel itu membelah, membentuk jaringan, setelah jaringan membentuk organ, organ jantung, organ paru-paru, organ liver, organ lambung. Nah, membentuk nanti sistem organ, dan dari keseluruhan sistem organ itu membentuklah diri manusia. Jadi ini perlu dibangun kesadaran kita sebagai salah satu jalur untuk menghargai lingkungan. Lingkungan ini sudah menangis, bumi sudah menangis, sudah banyak undang-undang yang kita buat, sekian banyak undang-undang, tetapi kerusakan lingkungan tetap jalan, dan inilah yang kita saksikan, yang disebut dengan anomali iklim. Kita bersyukur ini sudah 2 hari agak terang di Makassar ini, tetapi akan begitu terus siklusnya karena alam ini yang sudah menangis. Dan itu adalah janji Allah, pasti aku akan tunjukkan akibat dari ulahnya manusia. Zaral fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas liusikahum ba'dallati amilu la'allahum yarjiun. Telah terjadi kerusakan di darat dan di laut akibat dari ulahnya manusia, dan pasti aku akan tunjukkan akibat dari ulahnya itu supaya kembali bertobat. Bagaimana kita kembali bertobat? Bangun kesadaran. Bagaimana kita bangun kesadaran? Belajar ilmu. Bagaimana ilmu untuk menadarkan kesadaran lingkungan? Salah satunya tadi, sadarilah bahwa diri kita berasal dari unsur lingkungan. Jadi saya katakan bahwa bahasa sains terkadang bahasa berbeda dengan bahasanya Tuhan. Kalau air dalam istilah biologi dikatakan unsur lingkungan, tetapi dalam bahasa Tuhan itu adalah unsur dirimu. Nah, sehingga nanti kalau cara pandang kita sudah berubah, nanti itulah merubah nanti sikap dan perilaku kita untuk menghargai tanah, menghargai air. Jangan buang sampah sembarangan, jangan mengotori air, karena hakikat mengotori air, buang sampah sembarangan, selain hakikatnya adalah mengotori diri, itu juga akan berdampak sosial, berdampak dalam kehidupan bermasyarakat kita ini. Terjadi banjir, saya ulang lagi bahwa banjir itu terjadi karena 2 hal. Kita tempati tempatnya air, kemudian yang kedua, hujan tidak normal. Tetapi kenapa hujan tidak normal? Itu tadi, karena terjadi pemanasan bumi. Nah, tanah memiliki karakteristik, dan karakter itu nanti, itu juga sebenarnya ada dalam diri. Sehingga, biasa mungkin kita dengar, di budaya masyarakat kita ini, ya, apalagi Bugis Makassar, na alewi sifatna tanah, ale sifatna waye. Yang saya biasa katakan, saya sudah lama mengajar ilmu tanah, mengajar ilmu air, tetapi sekedar saya ajarkan sifat-sifat air, tetapi saya tidak bawa bagaimana sifat-sifat itu bisa disikapi dalam diri kita, dalam kehidupan. Kemarin kita sudah bahas bagaimana sifatnya air itu. Dia komitmen, bergerak dari tinggi ke rendah. Ya, dia sangat adaptif terhadap lingkungan. Nah, untuk kembali kita bahas bagaimana sifat-sifat tanah setelah jeda ini. Pemirsa Mutiara Iman Kompas TV yang insya Allah dimuliakan Allah, kembali bahwa karakter tanah sebagaimana karakter air kemarin, kita bisa nanti bagaimana mensifati, membangun karakter kita.
Ya. Yang pertama adalah dia tawadu. Sangat tawadu. Tidak pernah dia protes itu diinjak, kemudian ditempati buang kotoran. Tidak pernah dia protes. Dia sabar. Ya mungkin ada yang mengatakan, bagaimana mau proses kalau tidak bisa dia ngomong. Mohon maaf, pada kesempatan ini saya sampaikan bahwa seluruh makhluk yang diciptakan oleh Allah itu sebenarnya itu dia bertasbih, dia merespon. Dalam rasa fisika dikenal dia memiliki energi. Jadi jangan anggap bahwa itu tanah itu tidak protes ketika sembarang kita buang. Tanah itu kita rusak, jangan anggap bahwa itu dia tidak protes. Apa yang kita saksikan sekarang, berbagai bencana, bahasanya sebenarnya itu reaksinya alam akibat aksinya manusia. Semuanya itu. Makanya biasa kita dengar juga di orang tua kita, hati-hati kena. Bahwa alam itu menjadi saksi. Marengkalinga tuh rendringnya, mendengar itu dinding, mendengar itu alam. Itu betul itu. Dalam bahasa ilmu pengetahuannya dia menyerap energi-energi negatif yang dipancarkan oleh umat manusia, itu dia tampung di situ, dia tidak akan kembali nanti menjadi bencana. Jadi reaksinya alam akibat aksi kita. Nah, saya pelajar genetika memang bahwa apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan itu dia terekam pada 3 tempat. Terekam di memori saya. Bahwa saya pernah memberikan materi di Kompas TV. Dia juga terekam di seluruh sel-sel tubuh saya. Jadi di seluruh jaringan saya ini terekam ini apa yang saya ungkapkan pada hari ini. Dan jangan lupa dinding yang mengelilingi saya ini, dia merekam juga apa yang saya sampaikan. Jadi dia terekam pada 3 tempat. Jadi hati-hati. Hati-hati, makanya energi-energi negatif, ucapan-ucapan negatif yang kita kirimkan kepada alam ini, yakin bahwa itu akan kembali nanti, akan kembali beraksi untuk bagaimana merespon apa yang kita lakukan. Makanya upayakan selalu berkata-kata positif, berpikir positif, apa yang kita keluarkan ke alam semesta ini, itu nanti akan kembali ke dalam diri kita. Apa yang kita keluarkan ke alam semesta ini, dia akan nanti bereaksi untuk bisa saja berdampak terhadap kehidupan masyarakat. Misalnya bencana. Nah, itulah gambaran alam karena kita satu kesatuan. Sekali lagi kesadaran ini para pemirsa yang perlu dibangun. Sedimi itu. Ia matoku tanai, ia matoku idi. Apa yang ada di tanah, itu juga yang ada di dalam diri kita. Apa yang ada di alam makro, itu juga di alam mikro. Dalam konteks budaya Bugis, bahwa memang anasir tubuh kita itu kan disusun 4. Angka tanah, angka uwe, angka api, angka angin. Nah rupanya di Jawa juga itu, di makna juga itu. Ya cuma kosakatanya lain ya. Kosakatanya tentu bahasa Jawa kan, tetapi dia makna bahwa 4 anasir. Nah, 4 unsur itulah yang menghadirkan lingkungan dan itu juga menghadirkan diri kita. Jangan anggap lingkungan itu berpisah dengan kita. Kita merupakan satu kesatuan. Ya, sehingga saya coba sekarang definisikan ulang itu lingkungan bukan hanya unsur ada di luar diri kita, tetapi unsur yang ada di luar diri yang bersambungan dengan diri bahkan membentuk diri. Di mana dalilnya? Tadi Al-Qur'an, wa ja'alna minal ma'i kulli syai'in hayyin. Bahwa seluruh makhluk hidup aku ciptakan dari air. Khaliqum basyarum min tin. Aku ciptakan dari unsur-unsur tanah. Ya. Apa unsur-unsur tanahnya? Itulah tadi 16 unsur. Kalau kita kaji satu persatu nanti itu unsur itu Masya Allah luar biasa. Unsur itu memiliki nanti energi, memiliki cahaya. Jadi kita semua memiliki nanti tubuh cahaya. Sehingga orang yang mampu nanti mendekati tubuh cahayanya, insya Allah dia akan bisa tampil dalam berperilaku bagaimana sifatnya cahaya, menerangi, bagaimana sifatnya air, dan bagaimana sifatnya tanah tawadu. Ya. Kemudian karakter tanah yang lain, dia memang rendah, posisinya rendah. Tetapi hampir semua unsur-unsur yang dibutuhkan untuk hidup ada semua di tanah. Di dalam konteks budaya, tanah itu dimaknai sebagai unsur. Kalau di Tator itu dianalogkan dengan warna hitam. Warna dikaitkan dengan warna,
Dan itu dikaitkan dengan hal-hal yang sifatnya spiritual, hal-hal yang sifatnya gaib, ya. Karena identik warna hitam itu ada sesuatu yang tersembunyi, menyembunyikan sesuatu kekuatan besar. Kekuatan besar yang tersembunyi itu dalam ilmu pengetahuan itu namanya energi. Itu kita bahas nanti pada saat kita membahas anasir api. Karena dalam bahasa ilmu pengetahuan itu namanya energi. Akan kita bahas di mana dibentuk itu. Apakah dia identik dengan nyawa? Apakah dia identik dengan mental? Apakah identik dengan pikiran? Pemirsa Mutiara Iman Kompas TV yang insya Allah dimuliakan Allah, sebagai kesimpulan, kita sudah bahas tadi bagaimana karakter tanah. Bagaimana kita sadar bahwa kita terbentuk dari unsur tanah. Mari kita menghargai tanah. Mari kita menyikapi tanah. Mari kita ambil sifat-sifatnya tanah untuk kita melakoni hidup dan kehidupan kita ini. Hargai lingkungan, hargai tanah, sikapi air, bersikaplah seperti sikapnya air, bersikaplah seperti karakternya tanah. Insya Allah kita akan melakoni hidup ini dengan penuh kedamaian. Kita akan melakoni hidup ini dengan menghargai seluruh aspek kehidupan. Itulah yang disebut dengan rahmatan lil alamin. Saya kira itu mudah-mudahan mencerahkan, dan insya Allah kita akan lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.